Jadi cuci cetaknya itu sendiri di kamar gelap. Kamar gelap. Ya, jadi kalau dari film masuk ke ruangan tertutup Iya. pakai lampu warna merah. Untuk yang kedua kalinya balik lagi. Ini lebih keren sih bintang tamunya. Salah satu pendiri Banis juga sebenarnya. Cuman beliau lebih keren prosesnya. Langsung aja. Mas Turidi. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang Indonesia. Welcome to Indonesia ya. Welcome to Indonesia. Itu Mas Turidi banget tuh, welcome to Indonesia. Khas banget. Sibuk Ya. apa, Mas? Aduh, kalau sekarang kan masih COVID-19 ya. Untuk kegiatan-kegiatan keluar kota sih sebenarnya sangat terbatas. Sangat jarang bisa dihitung. Tapi kreasi kita di dunia fotografi tetap masih jalan. Jadi aktivitas hunting ada, paling sekitar dalam kota atau sekitar rumah lah. Tetap masih ada aktivitas. Ya sebenarnya kan ada beberapa dari jadwal tuh dari Maret kalau nggak salah. Dari Maret? Dari Maret, April sampai Juni lah ada beberapa acara tuh yang memang di cancel. Ada juga yang diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya nggak tahu. Kita kan nggak tahu sampai kapan COVID ini. Mungkin aja di cancel. Iya, jadi ada beberapa jadwal sih yang harusnya dijalankan. Akhirnya ya kita harus inilah tahu keadaan lah. Survive Mas ya. Harus survive gitu kan. Belum rezeki berarti Mas. Iya. Mas Turidi, sebelumnya kan hunting sering tuh keluar-luar. Sekarang tuh kegiatannya berupa apa Mas? Setelah COVID pandemi ini kan dibatasi tuh jam main, jam segala macam. Iya, kalaupun semuanya hunting tetap kita ada ya. Cuma kan memang selain jumlahnya, lokasinya juga nyari tempat-tempat yang lebih aman. Contohnya kan di di pantai yang jarang orang datang atau ke hutan deket aja sekitar sini. Atau di beberapa bukit yang nggak ada banyak kerumunan orang. Kita nunggu sunset atau sunrise dan lain sebagainya. Atau di luar itu ya tetap kita punya kesibukan, dioptimalkan lah. Yang semula aktivitas kita orientasinya untuk komersil, sekarang orientasinya untuk stok foto atau nyusun konsep, bikin video pembelajaran untuk ya adik-adik junior kita yang mau belajar fotografi dan lain-lain. Mudah-mudahan sih tahun ini selesai, mudah-mudahan ya untuk video pembelajarannya. Jadi ada hikmahnya juga sih. Saya dibatasin keluar kota sehingga saya maksimal menyusun konsep pembelajaran fotografi biar seefektif mungkin. Nah ini yang menarik dari Mas Turidi nih, selain beliau fotonya menurut saya sih jago. Fotonya jago, terus konsep segala macem. Selain pecinta fotografinya, Mas Turidi juga kalau untuk jadi IO juga bisa gitu. Menarik tuh dari Mas Turidi itu. Bikin event bisa, fotografi bisa tuh. Karena beberapa kali masih bikin event. Sempet ya, bikin event. Apa aja tuh Mas? Ya ada event yang arahnya edukasi, ada event juga yang memang orientasinya komersil. Event edukasi itu seperti mengumpulkan teman-teman komunitas atau kita sharing pengetahuan dengan anak-anak SMA, anak-anak kuliah, itu lebih ke edukasi. Atau kita datang ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah, itu kan tujuannya edukasi. Ada juga yang memang orientasinya untuk komersil, kayak bikin trip fotografi keluar kota. Itu kan memang ada income dari sponsor. Bukan dari sponsor ya, dari perorangan. Kan ada urunan lah akhirnya. Dari sekian orang bikin satu grup, bikin trip kemana. Teman-teman sendiri? Tidak selalu, seringnya sih kalau trip keluar kota tuh kadang nggak kenal. Oh gitu ya. Kadang ya mungkin yang kenal hanya 1-2 orang yang dari sebagai relasi. Perantara ya. Kadang-kala kenalnya memang dari medsos. Begitu gitu. Ya kita mau bikin trip ke sana, sebelumnya memang belum pernah ketemu. Dari medsos janjian kita bikin trip ke sana, akhirnya ketemu ya jadi kenal. Seperti itu.
hampir iya banyak kok yang sebelumnya sendiri belum pernah ketemu, belum kenal. Kekuatan media ya sekarang segala Ya, itu Mas ya. betul. Jadi kita beruntung juga ada medsos gitu kan. Ya makanya sayang sekali kalau kita nggak mengoptimalkan medsos Betul. itu untuk hal-hal yang positif yang bisa menghasilkan. Itu sayang. Betul. Karena media sekarang beda sama yang dulu ya. Kita dengan gratis semua bisa kita manfaatin. Ya bisa publish karya-karya kita di medsos seperti itu. Murah kan, nggak bayar kan? Asal kuotanya cukup. Iya sih. Syukur-syukur. Iya, kalaupun kuotanya habis pas-pasan ya kita nebeng di kafe kayak di sekolah. Bener. Nebeng wifi. Banyak cara lah kalau mau kita kreatif. Banyak cara. Tapi sekarang lagi buka kelas online juga? Kalau buka kelas online sih enggak. Buka kelas online sih enggak. Tetap ada yang privat ya. Sampai hari ini pun masih ada yang privat. Karena kan sifatnya privat nggak banyak pesertanya. Paling ada 1 atau 2 gitu kan. Itu di hari yang berbeda atau Mas Trudy satu ini tadi? Misalkan ada 3 orang yang private nih. Enggak, biasanya kalau privat ya 1 hari ya 1 orang itu. Oh gitu ya. Kecuali privatnya itu satu grup kayak ada 3 orang. Iya, paketan lah ya gitu. Paketan ada. Datang ke tempat mana atau kita nyamannya di mana? Kadang ada di kafe juga, setiap pertemuan di kafe. Atau kadang di rumah dia atau di tempat saya. Tergantung nyamannya sih. Berarti namanya santai. Privat kan ya? Iya, namanya privat. Belajarnya juga santai Mas ya. Santai, ngikutin waktu mereka lah. Iya benar. Dan nyesuaiin waktu saya juga. Seperti itu. Kan beberapa hari terakhir juga kan hampir tiap hari kan, tiap malam saya ngajar. Tiap malam? Tiap malam. Kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu bukan malam, tapi hunting buat praktek di luar. Jadi ya. Senin sampai Jumat teori, Sabtu Minggu praktek. Yang teori juga udah campur praktek juga pada saat pembelajaran kan. Oh, jadi kayak workshop gitu ya Mas? Ya, kayak seumpamanya kita belajar kamera. Teorinya kan ada. Kan langsung praktek juga. Mempraktekkan. Iya, semuanya speed harus ini kan, prakteknya juga harus ada alatnya. Jadi seperti itu belajarnya. Nah, di Sabtu Minggu baru kita outdoor prakteknya. Bisa pada saat sunset, pada saat sunrise, atau foto budaya, atau foto landscape. Itu kan outdoor. Atau foto bangunan dan lain sebagainya lah. Jadi yang malam itu kita optimalin yang bisa diberikan pada saat malam itu materinya apa gitu. Oh gitu. Iya. Sesuai lah ya, sesuai sama cuaca. Iya. Kalau materi sumpamanya landscape nggak mungkin kan di dalam ruangan malam-malam. Iya. Harus outdoor kan. Benar. Iya. Itu biasanya berapa lama Mas kalau misalkan saya pengen private gitu? Berapa lama itu? Nah ini tergantung ini juga ya. Kemampuan. Biasanya kalau untuk pekerja rata-rata kan hanya sisa tenaga energinya kan terbatas. Biasanya sekali pertemuan kan antara 2 jam, paling banyak tuh 3 jam sehari. Itu kadang bisa sampai 3 minggu. Tiap hari tapi ya. 3 minggu itu dari Senin sampai Jumat. Itu rata-rata 2 jam lah, 2 jam sampai 3 jam. Tapi kalau seumpamanya bukan pekerja, yang notabene masih free, yang dari pagi sampai siang itu nggak banyak aktivitas, itu biasanya bisa 4 jam juga. 4 jam? Iya, semuanya dari jam 7 bisa sampai jam 11 atau bisa sampai jam 12. Tapi kalau yang pekerja kan energinya terbatas. Itu sisa-sisa dari energi yang dari tempat kerja. Rata-rata 2 jam. Berarti 3 minggu itu udah dipastikan bisa moto lah ya minimal. Iya. Paham. Jadi gini, teori itu sebenarnya kalau untuk bisa moto harus praktek. Iya. Harus praktek itu. Itu yang bisa bikin orang jadi moto. Orang bisa moto. Kalau yang tiap malam pertemuan itu hanya untuk menguasai alat. Kamera ini, bagiannya ini fungsinya buat apa, bisa buat apa, kreasinya seperti apa. Iya. Itu dimaksimalin pada saat malam hari. Untuk berkarya Sabtu Minggu itu kita teknis ya. Ya, untuk mengimplementasikan materi apa yang didapat dari tiap malam ketemu itu.
Sama halnya kita belajar sepeda ya. Belajar sepeda kan harus, atau belajar renang lah. Belajar renang, kalau kita hanya baca buku, 1000 buku teori renang kamu baca, mustahil kamu bisa renang. Mustahil. Atau buka YouTube pembelajaran teori renang, cara renang. Kita sendiri nggak pernah nyemplung ke air, mustahil bisa. Jadi 1000 kali teori renang di YouTube kita lihat, sia-sia kalau nggak ada praktek. Nggak ada praktek. Tapi itu teori itu penting. Untuk mempercepat kita mengerti belajar sesuatu. Sama seperti halnya kita mau pergi dari Bekasi ke Jakarta. Kita bawa pegangan map atau peta ya. Oh, perjalanannya dari sini naik angkot ke sini. Nanti dari sini pindah angkot ke sini, bayarnya sekian. Pindah lagi naik 3/4 terus dan lain sebagainya. Kita pegang map. Oh, angkotnya namanya ini harganya segini. Ketika jalan, meminimalisir untuk salah arah. Iya, betul. Tapi kalau ujug-ujug kita jalan tanpa ada panduan, selain itu akan memungkinkan orang nyasar, itu juga waktunya bakal nggak efektif. Karena bakal banyak nanya. Benar. Dan kemungkinan salah naik kendaraan juga lebih besar. Itulah fungsinya teori. Tapi kalau Mas Trudy sendiri itu apa ya, genre foto ya kali ya, kalau saya nyebutnya lebih ke landscape atau bebas apapun gitu. Kenyataannya memang saya itu apapun ya. Cuma kalau kecenderungannya ya foto-foto yang saya ambil selama ini itu kan kebanyakan landscape dan culture atau kehidupan masyarakat apa adanya. Lebih ke human sih. Human ya. Atau landscape, antara itu yang kecenderungannya saya ambil. Kalaupun masalah tertarik tentang genre apa, banyak genre sih yang saya sukai. Oh, berarti nggak terpaku sama satu. Biasanya kalau saya pribadi Mas ya, saya suka street gitu. Bukannya yang lain nggak suka, cuma saya lebih apa ya, lebih tertarik ke street gitu. Dan lebih menguasai street mungkin daripada yang lain kalau saya begitu. Mas Trudy semuanya ya? Ya, selama yang saya pelajari banyak hal ya. Terus juga selama ini kan ada kebutuhan. Kayak semuanya untuk perusahaan kan lebih foto produk. Terus ada building, terus tools. Jadi kebutuhannya memang ada yang berdasarkan kebutuhan, ada juga yang memang berdasarkan kesempatan. Contohnya saya ada waktu jalan Sabtu Minggu, itu kebanyakan kalau nggak landscape, itu foto culture atau foto-foto kehidupan masyarakat yang pada umumnya, semuanya kehidupan petani, nelayan, itu yang saya abadikan. Seperti itu sih. Nah, kalaupun genrenya apa ya? Saya lebih ke foto-foto itu yang ada orang. Biarpun landscape, seumpamanya landscape pegunungan, ada sawah, saya harus ada petaninya. Iya benar. Subjek ya emang. Yang jadi subjeknya. Atau seumpamanya pantai, saya harus ada nelayannya. Atau ada aktivitas pengunjung nelayan. Lebih ke sana sih. Nah, saya kan beberapa lah ya saya ngelihat karya Mas Trudy itu selalu ada subjek orang tuh kan. Itu Mas Trudy itu ada nelayan terus bilang mau dipoten atau natural aja gitu. Dua-duanya bisa. Ada kalanya memang tanpa sepengetahuan nelayannya, ada juga memang yang saya kondisikan. Oh gitu. Ya, saya kondisikan itu ketika memang secara alami sulit untuk difoto. Baru saya, contohnya gini. Saya punya tempat yang menarik ini. Karena kan ketika saya moto, itu saya tentuin dulu backgroundnya. Ternyata background di sini tuh bagus. Contoh di pantai, pantai ini tuh bagus. Tapi yang namanya pantai, kalau nggak ada subjek, dimanapun bisa sama hasilnya. Mau di Amerika, mau di Zimbabwe, yang namanya pantai, atau ada matahari terbit tenggelam, ya seperti itu.
Yang membedakan itu di negara Eropa, di negara Afrika maupun di Indonesia dari kehidupan nelayannya. Oh, kehidupan nelayan orangnya seperti ini, orang Asia nih, atau arsitektur perahunya seperti ini. Oh, orang Indonesia atau ada benderanya. Itu yang membedain. Kalau hanya polos saja sulit membedakan ini pantai mana. Selain itu juga memang kalau nggak ada subjek kayak mati aja. Iya. Jadi kalau ditambah subjek itu tambah bagus. Backgroundnya sudah bagus semuanya pada saat motonya pada saat sunrise. Terus ada nelayan. Nah itu kemungkinan bisa dikondisikan seperti itu. Ya tergantung sih. Ada kalanya memang asli aktivitas nelayan saya foto. Untuk hal-hal tertentu ya harus saya kondisikan seperti yang tadi. Berarti jalan-jalan terus Mas ya? Ya kadang jalan-jalannya kadang pas saya waktu kosong sengaja buat stok foto. Ada kalanya juga memang ada trip fotografi. Atau ada kalanya juga saya sama murid saya praktek foto. Ya jadi banyak hal. Oh iya bener sih. Jadi sekalian ya. Sekalian. Ada kalanya hasil dari praktek foto atau trip fotografi, hasil karyanya itu juga bisa jadi stok foto kita. Tapi dengar-dengar Mas Turidi lagi bikin buku. Bener gak sih kata? Kalau buku sih udah jadi dari tahun. Oh udah jadi ya? Udah kata jadi. Ayah kemarin. Yang sekarang yang lagi saya susun itu bukan dalam bentuk buku. Tapi pembelajaran, bikin animasi agar pemula fotografi lebih cepat belajarnya. Kayak e-learning gitu. Kayak e-learning, cuma bukan hanya bentuk video, visual juga. Tapi ada animasinya. Oh gitu. Praktek secara virtual. Oh iya. Jadi selama ini kan kalau yang belajar foto lewat video, entah YouTube atau apapun, itu kan satu arah. Iya. Jadi kita mendengarkan video, terus kita ikutin cara-caranya, tanpa ada feedback kan. Nah yang sekarang saya lagi bangun, itu selain video pembelajaran kan ada, umpamanya cara menggunakan kamera semuanya ada. Atau cara motret produk dalam bentuk video dikasih tips-tipsnya atau caranya atau alatnya. Tapi selain itu ada praktek secara virtual. Animasi tadi. Dalam bentuk animasi. Jadi seumpamanya saya mau moto dengan satu lampu dari kiri atau dari kanan atau dari depan atau belakang. Moto orang efeknya apa? Kalau dua lampu pakai softbox, pakai payung atau pakai standar reflektor efeknya apa? Oh, jadi detil sama efek-efeknya. Iya, jadi menarik. Si siswa sendiri menentukan arah sinarnya sama jenis lampunya. Jadi animasi, oh kalau di foto hasilnya seperti apa. Oh kalau settingan lampu dari belakang seperti apa. Atau settingan seumpamanya speed. Kalau speednya tinggi, kalau moto ini efeknya apa. Speednya rendah, efeknya apa. Itu dari siswanya sendiri yang nentuin. Jadi itu ya. Praktek langsung. Iya. Itu yang sekarang lagi saya bangun. Ya mudah-mudahan tahun ini selesai lah. Amin. Menarik Mas. Nah, itu Mas Turidi punya tim atau Mas Turidi sendiri semuanya yang selama ini ya model dengkul ya. Model dengkul itu selagi kita juga beruntung ya sekarang tuh ada work from home ya. Terakhir kan sempat ada work from home. Iya. Itu konsep sudah saya selesai semua. Dan sekarang itu tinggal eksekusi, membuat video pembelajaran, membuat foto animasi. Jadi setiap kali ada waktu kosong selalu saya manfaatin. Oh nyicil ya berarti. Nyicil, betul. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Udah karena berapa persen teman? Masih jauh sih sebenarnya. Cuma ya harus dimulai. Karena ide ini kan dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin 3, 4, atau 5 tahun yang lalu ide kayak gini. Sejak awal-awal Wong School pun udah ada rencana karena kan murid saya kan di luar kota, saya harus bolak-balik. Oh dari situ timbulnya awalnya. Iya, dari bolak-balik selain memang butuh waktu, energi, juga keuangan. Iya benar. Akhirnya saya mikir wah ini nggak efektif kalau jarak jauh kayak gini. Maunya saya kan belajar
secara online tapi efektif. Nah, ketika ada pertemuan, itu tinggal mengimplementasikan praktek yang selama ini di e-learning itu. Iya. Jadi ngertinya tuh di e-learning itu. Jadi kalau kita contoh belajar exposure, kalau langsung kan ambil kamera, setting berapa kali kan, berapa kali pertemuan, berapa kali jam. Tapi dengan virtual itu klik untuk mengerti hanya butuh beberapa menit atau beberapa jam lah, nggak harus ketemu. Dan itu bisa dilakukan 24 jam. Berarti lebih efektif itu dong? Sangat efektif. Kalau jadi ya mudah-mudahan sih jadi. Bagus sih. Makanya ide saya yang dari beberapa tahun lama ini saya harus mengimplementasikan bertahap. Karena kita juga ada keterbatasan resource ya. Entah tim, ya harusnya ada tim. Cuma kan kalau ada tim kan harus ada cost lagi. Nah, yang sekarang saya lakukan sendiri ya harus lakukan sendiri, kecuali ada beberapa yang harus ada tim ya saya harus bangun tim. Mas Turidi indie juga ya ternyata. Memanfaatkan ini aja yang ada. Luar biasa. Ya mudah-mudahan sih bisa terimplementasi. Itu di web nanti ya? Saya masih dipertimbangkan antara di web atau dalam bentuk aplikasi. Bentuknya masih inilah. Ya atau dua-duanya, kombinasi antara web dan aplikasi. Base ada web juga. atau aplikasi. Bisa aja base web, cuma untuk tools tertentu dalam bentuk aplikasi. Lihat karena ini kan ngebangunnya juga kan bertahap. Iya benar. Ya, nanti yang bikin webnya atau aplikasinya juga tetap melibatkan teman-teman yang expert di bidang itu. Ya minta bantuan junior dari Banis juga kalau ada yang bisa. Iya, harusnya bisa gitu support. Karena kan nanti kalaupun bisa kan saya pengennya siapapun boleh ngakses. Iya. Belajar. Jadi feedbacknya ke kita juga ya. Iya. Mas Turidi tuh kalau bicara fotografi itu antusias banget. Itu dari umur berapa sih Mas mulai fotografi? Saya senang sih. Saya pastinya kan saya belum tahu. Cuma waktu SMA tuh saya senang aja. Udah senang. SMA kelas 2 lah tahun 90-an. 90. Itu kan senang. Iya, itu kan zaman dulu masih pakai kamera analog. Dan itu pakai film. Enggak semuanya punya. Itu status sosial loh menurut saya. Iya, saya juga enggak punya. Itu saya dulu senangnya aja. Nah, saya belajar foto juga kan kameranya pinjam dari saudara. Pinjam. Itu juga makanya enggak setiap waktu. Beda sama sekarang kan pinjam kapanpun bisa moto. Iya. Kalau dulu kan pinjam harus ada filmnya juga buat difoto. Filmnya nabung dulu buat beli film, baru bisa dipakai kameranya. Setelah moto-moto nggak bisa lihat hasilnya juga. Harus dicetak. Dicetak juga nunggu uang dulu buat biaya nyetak. Begitu dicetak, hasilnya juga belum tentu bagus juga. Begitu hasilnya nggak memuaskan, harus diulang. Nunggu duit kumpul lagi. Agak berat dulu untuk belajar fotografi. Jauh beda sama sekarang. Luar biasa sih ya hasilnya kalau di compare gitu. Ya karena dan itu juga kan autodidak. Dulu kan nyari orang yang ngerti foto jarang tuh Mas. Jarang. Karena yang punya kamera pun sedikit. Jarang. Jadi kalaupun belajar foto sama foto-foto yang biasa buat foto wedding, itu kan terbatas. Dia hanya bisa ngajari foto wedding sama foto kamar gelap. Iya. Jadi cuci cetaknya tuh sendiri di kamar gelap. Kamar gelap. Ya, jadi kalau dari film masuk ke ruangan tertutup, pakai lampu warna merah. Terus masukin filmnya itu ke developer, cairan developer. Berapa detik atau berapa menit pindah ke fixer. Baru akan kelihatan. Prosesnya seperti itu. Itu saya belajar di ini Mas. Om Ray Bahtiar itu apa? Kamera lubang jarum. Oh iya. Saya belajar di situ. Cuci-cuci juga kamar gelap gitu. Prosesnya sama. Bedanya kan kalau kamera lubang jarum dari kertas kan. Iya. Dibikin dari negatif ke bikin positif. Benar. Nah kalau foto-foto itu 2 kali. Pertama proses negatifnya dari film biasa dibikin negatif. Sama prosesnya dari developer ke fixer. Udah dapet film negatif kan. Nah baru dicetak.
pakai proyektor itu. Ada lampu proyektor di kertas yang peka terhadap cahaya. Tak berapa detik kan cetek. Nah, itu kertasnya masukin lagi ke larutan developer sama ke fixer. Nanti baru muncul. Jadi prosesnya seperti itu. Itu Mas Rudi nyetak sendiri dulu? Dulu sempet bisa. Kan dulu pernah ada studio juga, punya studio. Oh. Jadi awal-awal belajar saya proses itu juga. Jadi sempat proses-proses seperti itu, Nah, itu pernah kan ngalamin.